pagi semuanya. Hari ini topik yang akan kita bahas yaitu sistem koordinat kutub atau polar. Nah, ini dia. Jadi koordinat polar ini kita gunakan untuk menyatakan posisi suatu objek. Contohnya ini objeknya, ini ada sudutnya. Nah, posisinya ini berapa? Itu yang mau kita tentukan. Nah, koordinat polar itu P, koordinat polar P, R, alfa. R itu apa? Jarak titik pusat ke P. Kalau si alfa itu sudut antara si OP dengan si OX. Nah, ini sudutnya nih. Nah, kemudian hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar. Nah, ini koordinat kartesius. Nah, seandainya lah dia di sini titik si P polarnya x, y atau r, alfa. Nah, ini kan gambarnya. Ini dia. Ini sumbu x. Ini sumbu y. Ini x positif, y positif. Ini x negatif, y negatif. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan koordinat polar? Yang pertama, tentukan jarak OP atau R. Ini kita tentukan jaraknya, jarak OP atau si R ini kan jarak OP itu si R. Nah, OP ini berlakulah, ini kan bentuknya jadi segitiga siku-siku. Berlakulah rumus Pitagoras. Sisi terpanjang atau sisi hipotenusa atau sisi miring itu x kuadrat, ini suku datar kuadrat tambah tegak kuadrat, inilah x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, yang kedua, tentukan besar sudut XOP. XOP. Sudut XOP ini itulah dia alfanya. Nah, bagaimana cara kita menentukan besar sudutnya itu? Kita perhatikan ini ada 3 segitiga istimewa. Ini sudut 45, 45, 30, 60 dan 60, 30. Nah, harus tahu dulu kita perbandingannya ini. Tadi dari gambar yang tadi kita bisa menentukan berapa sudutnya. Nah, ini harus ada tahu dulu kita perbandingannya nih. Ini kan segitiga siku-siku, dia sudutnya 45 derajat. Ini 90. Berarti otomatis di sini kan 45 juga. 45 derajat. Nah, perbandingannya kalau sudah sama ini sudutnya ini berarti ini kan sama panjang sisinya, makanya dia perbandingannya A banding A banding A akar 2 atau 1 banding 1 banding akar 2. Nah, kalau misalkan dia di sini 10, berarti ini pun 10. OP1 10, PP1 10. Berarti ini 10 akar 2 gitu. Nah, kalau yang ini dia di sini sudutnya 30. Sisi yang di depan sudut 30 kan ini. Sisi yang depan sudut 30 sama dengan setengah dari sisi hipotenusa. Setengah dari sisi miring ini. Ya, kalau perbandingannya A banding 2A banding A akar 3 atau 1 banding 2 banding akar 3. Nah, kalau yang ini untuk sudut yang 60. Kan kalau ini 60 otomatis kan yang di sini kan 30. Ini tadi 60 lah di sini. Ini 30. Tadi sama seperti yang ini, sisi yang di depan sudut 30 ini adalah A. Ini samanya ini ya, hanya saja dia
gambarnya diputar. A, 2A, A akar 3. Jadi untuk lebih memahaminya kita langsung ke contoh latihan 6 nomor 2. Tentukan koordinat titik polar A dan B. Diketahui ini gambar ini sama panjangnya. Kalau kuandaikan di sini si C, BC sama panjang dengan AC. Ini sama dengan ini, sama panjangnya. Nah, kalau sudah sama ini berarti kan otomatis ini pun sisi tegaknya sama, dia kan segitiga lah ini kan. Berarti ini pun R-nya sama, OA sama panjang dengan OB. BO sama panjang dengan AO, 7. Sisi miring ini atau hipotenusa itu kan R. Ini R. Berarti polar untuk si A 7 kan R, alfa 7,42 derajat. Kita carilah dulu untuk si B. Si B ini. Kalau R-nya sama dengan ini, R-nya ini sama, berarti R-nya untuk si B 7. Untuk si B R-nya 7 ini. Berapa alfanya? Berapa besar sudut? Dia kan kalau sudutnya menentukan sudut besar sudut XOP-nya adalah XOB. Ini kan dalam kasus ini B, polar B, berarti XOB. Yang mau kita cari inilah. Nah, berapa besarnya? Ini sudut lurus, besarnya 180, ini semua 180. Nah, sudut XOA ini sama dengan sudut XOB yang ini 42. Berarti kita buang aja ini 42 biar dapat sudut si alfanya ini, polarnya ini, untuk sudut polarnya. Berarti 180 kurang 42 ini kan sama dengan ini. Berarti kurangkanlah dengan 42, 138. Jadi polar si B 7,138. Nah, satu lagi nomor 4, soal nomor 4. Kita mau cari di soal nomor 4 koordinat polar untuk titik D dan E. Ini gambarnya, titik E-nya 5,5, titik D-nya min 4 akar 3,4. Berarti ini kan, ini X, Y. Berarti untuk si X-nya 5, Y-nya 3. Kan sudah ada tadi dia mencari R-nya itu bahwa kalau dia sama untuk sudut 45, kalau ini A, berarti ini 2 akar A. A akar 2. A akar 2. Berarti di sini kalau 5 A-nya, ini 5. Ini 5 akar 2. Jadi sudah tahulah kita kalau R-nya ini 5 akar 2. Udah. Sekarang berapa alfanya? Alfanya ini berapa? Nah, kalau dia sudah sama ini kakinya ini kan, kalau kita balikkan dia harus sama lah ini besar sudutnya, namanya sisinya ini sama. Ini 40, ini 90. Di sini berapa? Berarti kan otomatis 45, jadi di sini 45 lah. Jadi polar untuk E 5 akar 2,45 derajat. Sekarang kita cari untuk polar si D. Ini D. D itu untuk nilai si X-nya min 4 akar 3,4. Nah, tadi kan sudah ada rumusnya. Kalau yang sudut
Di sini A akar 3, di sini A, di sini 2A. Nah, ini kan 4 akar 3, min 4 akar 3. Kalau dihitung nanti dia, kalau langsung ke rumus ini, dia ini dihilangkan. Ini 4, berarti ini berapa? 2 kali 4, A-nya kan 4, berarti 2 kali 4, 8. Inilah dia, R-nya 2A. Kalau dengan rumus R sama dengan akar min 4 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini kan 16 kali 3 tambah 16. Akar 64, akar 64 kan 8, kan sama dengan ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari ini kalau tahu ini. Nah, udah dapat R-nya. Sekarang kita mau cari si sudut. Yang mau kita cari sudut XOD ini. Gak perlu repot kita mencari ini, cukup ini yang kita tahu. Berapa ini? 30 derajat. Dari mana kita tahu itu 30 derajat yang ini? Ya dari perbandingan ini tadi. Dari mana kita tahu ini sudut 30 derajat? Dari perbandingannya ini. Makanya perbandingan 3 sudut istimewa itu harus tahu. Nah, ini alfa sama dengan 180. Ini kan 180. 180 kurangkan lagi, buang ini si 30 ini, kurang 30, 150. Berarti polar si D itu 8,150 derajat. Nah, tugas yang berikut yang ini. Ya, latihan 6 dan UKB